Sungai Amazon, urat nadi kehidupan hutan hujan terbesar di dunia, adalah rumah bagi para monster yang mengintai di kedalaman. Sungai raksasa yang membentang melintasi 9 negara di Amerika Selatan ini bukan saja menciptakan ekosistem kompleks yang menjadi habitat bagi ribuan spesies hewan dan tumbuhan, tetapi juga menjadi semacam dunia liar yang menggeliat dengan kehidupan ganas di setiap sudutnya. Amazon memang dikenal dengan reputasinya sebagai sungai yang melahirkan monster ganas. Sungai ini adalah sistem fluvial raksasa yang telah berkembang selama jutaan tahun, membentuk lingkungan unik dan mendorong kehidupan beragam spesies untuk tumbuh dan menjelma sebagai monster ganas. Amazon adalah labirin kehidupan, di mana setiap sudutnya adalah perang antara predator dan mangsanya. Suara gemuruh air, riak kecil yang mencurigakan, dan bayangan di kedalaman menyembunyikan bahaya yang tidak terbayangkan. Dari makhluk-makhluk kecil yang menyerang tanpa suara hingga monster besar yang menguasai arus, Amazon adalah panggung megah di mana alam menunjukkan kekuatannya yang paling brutal. Salah satu monster dengan reputasi paling populer di Amazon adalah anakonda hijau, sang raksasa penguasa perairan. Tubuhnya yang kekar berwarna hijau zaitun dengan bercak hitam berbentuk oval menambah aura agung dan seolah dapat menerkam apa saja. Biasanya, mereka mendiami perairan lambat di sungai-sungai, rawa-rawa, dan danau di seluruh cekungan Amazon. Anakonda hijau merupakan salah satu ular terpanjang dan terberat di dunia. Panjangnya bisa mencapai lebih dari 6 meter dan berat mencapai sekitar 97,5 kg. Meskipun anakonda terus tumbuh sepanjang hidup mereka, tetapi ada batasan biologis yang mungkin mencegah mereka mencapai berat yang tidak terbatas. Pertumbuhan mereka akan melambat seiring bertambahnya usia. Dan semakin besar ukurannya, semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk bergerak dan berburu. Anakonda hijau adalah perenang yang andal dan sering menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam air, bersembunyi di antara vegetasi atau mengintai mangsa di tepi sungai. Mereka adalah ular yang sangat kuat. Mereka mampu menahan tekanan air yang besar dan dapat menyelam hingga kedalaman beberapa meter. Dengan mata dan lubang hidung yang terletak di atas kepalanya, anakonda hijau bisa tetap terendam dalam air, sambil mengamati dan bernafas, meningkatkan kemampuan dalam berburu. Anakonda hijau adalah predator penyergap yang menggunakan kekuatan belitannya untuk membunuh mangsa. Mereka memakan berbagai jenis hewan, termasuk ikan, burung, mamalia, dan bahkan caiman kecil. Setelah berhasil menyergap mangsa, anakonda akan melilitkan tubuh mereka dengan kuat di sekitar korban. Anakonda akan meremas mangsanya tanpa ampun hingga kemudian mangsa mati lemas atau gagal jantung. Kemudian, anakonda akan menelan mangsanya secara utuh, dimulai dari kepala. Dan kulitnya yang elastis memungkinkan anakonda untuk menelan mangsa yang jauh lebih besar dari ukuran kepalanya. Tidak kalah ganas dengan anakonda, belut listrik juga menjadi salah satu penghuni paling mengancam di Amazon. Meskipun disebut belut, hewan ini sebenarnya lebih berkerabat dengan ikan pisau daripada belut sejati. Belut listrik memiliki tubuh silindris yang memanjang, yang bisa mencapai panjang 2,5 meter dan berat sekitar 20 kg. Dengan tubuh licin dan mata yang tajam, mereka tidak hanya menjadi simbol bagi Amazon, tetapi juga menjadi ancaman yang berbahaya. Sesuai namanya, mereka memiliki kemampuan menghasilkan arus listrik hingga 860 volt
yang dengan itu mereka mampu melumpuhkan mangsa atau bahkan membunuh manusia yang ceroboh mendekatinya. Dengan satu sentuhan saja, makhluk ini bahkan cukup untuk menghentikan jantung. Belut listrik dapat menghasilkan tegangan listrik yang bervariasi, tergantung pada ukuran dan spesiesnya. Electroporus electricus dapat menghasilkan tegangan sekitar 600 volt. Electroporus voltae memegang rekor dengan tegangan hingga 860 volt, yang menjadikannya sebagai hewan penghasil listrik terkuat di dunia. Sementara itu, Electroporus vari menghasilkan tegangan yang lebih rendah. Selain tegangan yang tinggi, belut listrik juga dapat menghasilkan arus listrik yang cukup besar, sekitar 1 ampere. Sengatan listrik yang mereka hasilkan biasanya berlangsung sangat singkat, yaitu hanya sekitar 2 milidetik. Kendati demikian, mereka dapat melepaskan serangkaian sengatan dengan cepat. Sementara itu, sebagai sepupu aligator, caiman hitam menempati jajaran salah satu predator puncak di Amazon. Panjangnya yang mencapai 5 meter dengan rahang yang dipenuhi gigi yang dirancang untuk mencabik, menjadikan mereka sebagai predator ganas yang disegani. Mangsa yang tidak waspada, dari burung hingga tapir, akan ditarik menuju kedalaman tanpa ampun, tenggelam di rahangnya yang tidak pernah mengenal belas kasihan. Caiman hitam memiliki salah satu kekuatan gigitan terkuat di antara semua hewan yang masih hidup. Diperkirakan kekuatan gigitan mereka bisa mencapai lebih dari 2000 PSI. Bahkan ada yang memperkirakan mendekati 3000 PSI, meskipun belum ada pengukuran langsung yang definitif. Kekuatan ini lebih dari cukup untuk menghancurkan tulang serta cangkang kura-kura. Caiman hitam mendiami berbagai habitat air tawar di seluruh cekungan Amazon, termasuk sungai, danau, rawa-rawa, dan hutan tergenang. Mereka lebih menyukai perairan tenang dengan vegetasi lebat. Mereka adalah predator puncak yang oportunistik, yang berarti memangsa beragam jenis hewan, termasuk ikan, kura-kura, burung, mamalia seperti tapir, dan bahkan caiman lain. Caiman hitam dikenal sebagai pemburu yang sabar, bersembunyi di dalam air dan menyergap mangsa dengan semburan kecepatan yang mengejutkan. Mereka memiliki penglihatan malam yang sangat baik sehingga memungkinkannya untuk berburu secara efektif dalam kondisi cahaya redup. Termasuk dalam jajaran monster di Amazon adalah ikan arapaima, yang di Brazil dikenal sebagai pirarucu dan merupakan salah satu ikan air tawar terbesar di dunia. Panjangnya bisa mencapai 2,5 meter dan beratnya dapat mencapai 200 kg. Tubuhnya yang silindris serta ramping ditutupi oleh sisik besar yang keras seperti baju zirah. Mereka biasa mendiami perairan tenang di sungai-sungai besar, danau, dan hutan tergenang di seluruh cekungan Amazon. Mereka lebih menyukai daerah dengan vegetasi air yang lebat, di mana mereka bisa bersembunyi dan menyergap mangsa dengan brutal. Arapaima adalah predator puncak yang oportunistik. Mereka memakan berbagai jenis ikan, krustasea, serangga, dan bahkan burung atau mamalia kecil yang jatuh ke dalam air. Mereka dikenal sebagai pemburu yang sabar, bersembunyi di antara vegetasi, dan menyergap mangsa dengan semburan kecepatan yang mengejutkan. Arapaima juga terkenal dengan kemampuannya untuk menghirup udara atmosfer melalui kantung renangnya yang termodifikasi, yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di perairan dengan kadar oksigen rendah. Arapaima dapat tumbuh dengan cepat, mencapai ukuran besar dalam waktu relatif singkat. Ini memungkinkan mereka untuk menghindari predasi dan mencapai kematangan seksual lebih awal. Umumnya, mereka mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 5 tahun. Mereka berkembang biak selama musim banjir
ketika permukaan air sedang naik dan membanjiri hutan di sekitarnya. Jantan membangun sarang di dasar sungai yang dangkal dan betina meletakkan hingga 60.000 telur di dalamnya. Jantan kemudian menjaga telur dan anak-anak ikan dengan agresif sampai mereka cukup besar untuk mandiri. Hanya saja, meski dapat tumbuh dengan cepat, hewan ini telah lama menjadi sumber makanan penting bagi masyarakat adat di Amazon. Penangkapan arapaima yang berlebihan, hilangnya habitat dan polusi telah menyebabkan penurunan populasi yang drastis bagi ikan raksasa ini. Sehingga saat ini, arapaima terdaftar sebagai spesies yang terancam punah. Di antara jajaran para monster, terdapat pula ikan piranha yang bergerak dalam kelompok yang terorganisir. Mereka bersenjatakan gigi setajam silet, ibarat iblis yang haus darah. Meski berukuran kecil, tetapi dalam jumlah yang cukup besar, mereka menjelma sebagai kekuatan yang sukar dihentikan. Dengan giginya yang tajam, mereka mencabik mangsa dalam sekejap, tanpa peduli pada ukuran mangsa yang jauh lebih besar. Mereka bisa melumat tubuh hingga hanya menyisakan tulang belulang dalam waktu hitungan menit, mengubah perairan menjadi ladang pembantaian. Ikan piranha perut merah atau Pygocentrus nattereri adalah pemakan daging yang terkenal di Amazon. Mereka memiliki ciri bertubuh pipih dengan panjang antara 15 hingga 25 cm. Dan terkadang beberapa individu bisa mencapai 40 cm. Ciri khasnya adalah warna perutnya yang merah oranye, terutama pada musim kawin. Rahang mereka dipersenjatai dengan gigi segitiga yang tajam dan saling mengunci satu sama lain, yang seolah dirancang untuk merobek daging. Piranha perut merah adalah spesies piranha yang paling tersebar luas di cekungan Amazon. Mereka mendiami berbagai habitat air tawar, termasuk sungai, danau, serta hutan tergenang. Mereka cenderung berkumpul dalam kelompok besar, terutama di daerah dengan makanan yang berlimpah. Mereka dikenal dengan reputasinya sebagai pemakan daging yang sangat rakus. Dan beruntungnya, meskipun mereka adalah karnivora dan memakan ikan, krustasea, serangga, dan bangkai, serangan terhadap hewan hidup yang besar lebih jarang terjadi daripada yang digambarkan dalam budaya populer. Munculnya beragam monster di Amazon tentu tidak terlepas dari kondisi sungai Amazon itu sendiri. Dengan panjang sekitar 6.992 km dan lebih dari 1.100 anak sungai, Amazon membentang melintasi area seluas lebih dari 7 juta kilometer persegi. Ukuran yang luar biasa ini menyediakan ruang yang luas bagi berbagai spesies untuk tumbuh dan berkembang, mengurangi persaingan antar spesies, dan memungkinkan munculnya nis ekologi yang unik. Sungai Amazon memiliki variasi habitat mikro, dari aliran utama yang deras hingga danau Oxbow yang tenang, dan dari hutan tergenang hingga rawa-rawa. Amazon menawarkan berbagai habitat mikro yang mendukung spesialisasi spesies. Variasi ini mendorong adaptasi unik dan, dalam beberapa kasus, perubahan menuju ukuran dan kekuatan yang lebih ekstrim. Sistem sungai yang saling terhubung memungkinkan migrasi dan pertukaran genetik antar populasi, yang kemudian memperkaya keragaman genetik di sungai itu. Sinar matahari yang melimpah, suhu hangat dan curah hujan yang tinggi mendorong pertumbuhan fitoplankton dan vegetasi air yang luar biasa. Ini menjadi dasar rantai makanan yang kaya, mendukung populasi ikan, serangga, serta hewan air lainnya yang besar. Ketersediaan makanan yang berlimpah juga membuat hewan-hewan di puncak rantai makanan memiliki akses ke sumber makanan yang hampir tidak terbatas, dan memungkinkan mereka untuk tumbuh lebih besar serta kuat. Ini masih ditambah dengan banjir tahunan yang membanjiri hutan hujan di sekitarnya,
membawa nutrisi ke dalam sistem sungai, memicu ledakan populasi plankton serta ikan. Kelimpahan musiman ini menyediakan pesta besar bagi predator, memungkinkan mereka untuk mengumpulkan cadangan energi yang diperlukan untuk reproduksi dan bertahan hidup selama musim kemarau. Selain variasi habitat mikro dan kelimpahan sumber daya, Sungai Amazon memiliki geografi yang terisolasi. Amazon terisolasi oleh dua fitur geografis utama, yaitu perisai Guyana di utara dan pegunungan Andes di sisi barat. Hambatan alami ini membatasi aliran genetik dengan populasi di luar cekungan Amazon, memungkinkan spesies di dalam cekungan untuk mengalami perubahan dan pertumbuhan secara independen dan mengembangkan adaptasi unik terhadap kondisi lokal. Lalu, isolasi geografis dikombinasikan dengan stabilitas relatif lingkungan Amazon selama jutaan tahun, yang kemudian mendorong perkembangan spesies baru di dalam cekungan Amazon itu sendiri. Hal ini menjelaskan mengapa banyak spesies Amazon, termasuk beberapa monster yang telah dijelaskan, tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Di sisi lain, kelimpahan sumber daya tidak berarti ketiadaan persaingan. Di Amazon, predator-predator puncak bersaing ketat satu sama lain dengan sesama spesies mereka sendiri untuk mendapatkan makanan, wilayah, ataupun pasangan. Persaingan ini mendorong perubahan dan perkembangan ukuran tubuh yang lebih besar, menjadi senjata alami yang lebih efektif dan strategi berburu yang lebih canggih. Dan meskipun berada di puncak rantai makanan, monster yang menghuni sungai Amazon tidak sepenuhnya aman dari ancaman. Anak-anak dan individu yang lemah tetap rentan terhadap serangan dari predator lain. Tekanan predasi ini mendorong perkembangan mekanisme pertahanan yang tangguh, seperti kulit yang tebal, racun, dan perilaku yang agresif. Dan meskipun relatif stabil, Amazon tetap mengalami perubahan lingkungan, baik secara alami maupun akibat aktivitas manusia. Perubahan ini memberikan tekanan seleksi tambahan bagi penghuninya, memaksa spesies untuk beradaptasi, atau harus berakhir dengan kepunahan.